Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel obrolan Haris. Kali ini saya ingin membahas mengenai kerajaan Mataram kuno. Ingat ya, Mataram kuno, bukan Mataram Islam yang menjadi cikal bakal Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 732 Masehi hingga runtuh pada tahun 1007 Masehi. Saya gambarkan sekilas mengenai Mataram kuno ini. Kerajaan Mataram kuno sering disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Raden Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara tahun 732 sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad, ada 3 dinasti yang memerintah, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra di Jawa Tengah, dan dinasti Isyana di Jawa Timur. Pusat kerajaan Mataram kuno berpindah-pindah beberapa kali hingga akhirnya sampai di Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian kerajaan pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Sejumlah ahli memperkirakan letak kerajaan Mataram kuno di daerah Medang dan Poh Pitu. Namun, hingga saat ini belum jelas kepastian letak Poh Pitu. Beberapa catatan sejarah menjelaskan bahwa letak kerajaan Mataram kuno ditandai dengan lokasi yang dikelilingi gunung, pegunungan, dan sungai-sungai. Saya tidak akan mengulas mengenai kehidupan politik atau perebutan kekuasaan di kerajaan tersebut. Tapi yang akan saya ulas adalah soal kondisi masyarakat dan perekonomian di kerajaan Mataram kuno. Kehidupan masyarakat Mataram umumnya bersifat agraris karena terletak di pedalaman, bukan di pesisir pantai. Pertanian merupakan sumber kehidupan kebanyakan rakyat Mataram. Di samping itu, penduduk di desa disebut Wanua memiliki ternak seperti kambing, kerbau, sapi, ayam, babi, dan itik. Sebagian juga berdagang dan menjadi pengrajin. Berdasarkan prasasti kayu arah Hiwang, yaitu sebuah prasasti batu yang ditemukan di desa Boro Tengah, Purworejo, Jawa Tengah, berangka tahun 823 Saka atau 901 Masehi, diperoleh informasi tentang kegiatan perdagangan. Kegiatan di pasar ini tidak diadakan setiap hari, melainkan bergilir berdasarkan pada hari pasaran menurut kalender Jawa kuno. Pada hari Kliwon, pasar diadakan di pusat kota. Pada hari Manis atau Legi, pasar diadakan di desa bagian timur. Pada hari Paing, pasar digelar di desa selatan. Dan pada hari Pon, pasar diselenggarakan di desa sebelah barat. Pada hari Wage, pasar diadakan di desa sebelah utara. Pada hari pasaran ini, desa-desa yang menjadi pusat perdagangan ramai didatangi pembeli dan penjual dari desa lain. Mereka datang dengan berbagai cara, melalui transportasi darat maupun sungai, sambil membawa barang dagangannya seperti beras, buah-buahan, ternak, untuk dibarter atau ditukar dengan kebutuhan yang lain. Selain pertanian, industri rumah tangga juga sudah berkembang. Beberapa hasil industri ini antara lain anyaman seperti keranjang, perkakas dari besi, emas, tembaga, perunggu, pakaian, gula, kelapa, arang, dan kapur sirih. Hasil produksi ini dapat diperoleh di pasar-pasar tadi. Sumber-sumber berita dari Cina mengungkapkan keadaan masyarakat Mataram dari abad ke-7 sampai abad ke-10. Kegiatan perdagangan baik di dalam maupun luar negeri berlangsung ramai. Hal ini terbukti dari ditemukannya barang-barang keramik dari Vietnam dan Cina. Kenyataan ini diperkuat lagi dengan berita dari dinasti Tang yang menceritakan kebesaran sebuah kerajaan dari Jawa. Sementara itu, dari prasasti Warudu Kidul yang dibuat tahun 922 Masehi, diperoleh informasi adanya sekumpulan orang asing yang berdiam di Mataram kuno. Mereka mempunyai status yang berbeda dengan penduduk pribumi.
Mereka membayar pajak yang berbeda yang tentunya lebih mahal daripada rakyat pribumi Mataram. Kemungkinan besar mereka itu adalah para saudagar dari luar negeri. Namun, sumber-sumber lokal tidak merinci lebih lanjut tentang orang-orang asing ini. Kemungkinan besar mereka adalah kaum migran dari Cina, India, Campa, dan Kamboja. Dari berita Cina diketahui bahwa di ibu kota kerajaan terdapat istana raja yang dikelilingi dinding dari batu bata dan batang kayu. Di dalam istana berdiam raja beserta keluarganya dan para abdi. Di luar istana, masih di lingkungan dinding kota, terdapat kediaman para pejabat tinggi kerajaan, termasuk putra mahkota beserta keluarganya. Mereka tinggal dalam perkampungan khusus di mana para hamba dan budak yang dipekerjakan di istana juga tinggal di sekitarnya. Rakyat Mataram menggantungkan kehidupannya pada hasil pertanian. Hal ini mengakibatkan banyak kerajaan-kerajaan serta daerah lain yang saling mengekspor dan mengimpor hasil pertaniannya. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rake Kayuwangi. Yang diperdagangkan pertama-tama hasil bumi seperti beras, buah-buahan, sirih pinang, dan buah mengkudu. Juga hasil industri rumah tangga seperti alat perkakas dari besi dan tembaga, pakaian, keranjang dan barang-barang anyaman, gula, arang, dan kapur sirih. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, itik, dan ayam, serta telurnya juga diperjualbelikan. Usaha perdagangan juga mulai mendapat perhatian ketika Raja Balitung berkuasa. Raja memerintahkan untuk membuat pusat-pusat perdagangan serta penduduk di sekitar kanan-kiri aliran sungai Bengawan Solo diperintahkan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas perdagangan melalui aliran sungai tersebut. Sebagai imbalannya, penduduk desa di kanan-kiri sungai tersebut dibebaskan dari pungutan pajak. Lancarnya pengangkutan perdagangan melalui sungai tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Mataram kuno. Menariknya, pada saat era Mataram kuno itu, masyarakat sudah mengenal bentuk mata uang yang dinamakan ma. Mata uang itu berbentuk bulat dengan bahan terbuat dari emas. Beratnya sekitar 2,4 gram dengan tebal 4 mm dan diameter 7 mm. Desain sisi depan bergambar hiasan biji wijen dan sisi belakang beraksara huruf Sanskerta bertuliskan ta. Satuan uang emas dan perak pada masa itu disebut dengan istilah kati, suwarna, masa, dan kupang. Untuk satuan uang emas, 1 kati setara dengan 754,667 gram. 1 suwarna setara dengan 39,569 gram. 1 masa setara dengan 2,473 gram. Dan 1 kupang setara dengan 0,618 gram. Berdasarkan prasasti Jurungan tahun 876 Masehi, kita bisa melihat perbandingan harga hewan. Harga kambing adalah 4 masa. Harga kerbau dewasa sebesar 9 sampai 10 masa. Harga kain widihan angsit adalah 4 masa dan kain widihan kalyaga yaitu 5 masa. Adapun harga tanah dalam istilah satuan tampah dihargai 7 masa dan 12 kati. Tapi tidak dijelaskan seberapa besar luas satu tampah apabila dibandingkan dengan satuan meter persegi. Namun, seiring waktu, penggunaan mata uang emas dan perak ini perlahan-lahan mengalami kemerosotan hingga hilang pada era Mojopahit. Memasuki periode Majapahit di akhir abad ke-13, mata uang berbahan emas sudah tidak ditemukan. Dari sumber BI Institute, dicatat era itu muncul uang gobok berbahan tembaga berbentuk bulat dan lubang di tengah.
lingkar diameter 46 mm, berat 24,5 gram dan tebal 2 mm. Sisi bagian depan uang ini memiliki desain gambar berupa motif beragam yang menggambarkan kehidupan masyarakat masa itu. Sementara di sisi belakang memiliki motif kehidupan. Teman-teman, demikianlah kondisi perekonomian pada era kerajaan Mataram kuno. Perdagangan sudah maju. Perdagangan yang semula menggunakan sistem barter atau pertukaran barang berubah menjadi mata uang emas sebagai alat tukar. Sistem yang maju untuk era itu. Oke, teman-teman, kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya dengan topik yang berlainan. Jika teman-teman ingin saya membahas sebuah topik khusus, silahkan mengirim email atau cukup menuliskan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.